Adam diturunkan ke bumi di daerah. Kalau Nabi Adam itu menurut cerita ada di India. Di India. Kalau Ibu Hawa ada di Jeddah. Jeddah itu kota pelabuhannya Saudi. Jadi terus juga Jeddah itu dekat dengan pelabuhan juga ada apa? Kayak Surabaya itu ada Juanda, ada lapangan terbangnya. Nah, orang-orang yang pergi haji itu bisa langsung ke Jeddah dulu atau langsung ke Madinah. Tapi lek nang Mekah iso apa enggak ya? Apa durung tahu soalnya. Apa sing tahu iku nang Jeddah mbek nang Madinah. Jadi mudune kapal terbang iku pesawat iku nang Jeddah. Terus ambil langsung nang Madinah iku. Lek nang Mekah langsung iso apa enggak? Jarak antara Jeddah ambek mana ini? Ambek Mekah itu insya Allah sekitar 400-an kilo. Jadi kayak gini nang dia, kini nang Blitar kurang adoh PP. Blitar kini ki paling sekitar 100-an lebih titik kilo. Nah, kayak kini nang Madiun kira-kira ngono. Perjalanan 4 jam. Ini Mojokerto, Madiun. Kira-kira begitu. Perjalanan 4 jam. Dari menurut cerita, tapi apa durung nemu apakah itu dari hadis cerita itu enggak ngeru sian. Atau dari apa bahwa Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi ini di India. Itu apa karu? Dari mana asalnya? Tapi ceritanya seperti itu. Terus kalau Ibu Bapak di mana? Ya entah diomong kok. Jeddah lah ngono mangkane konsentrasi lah aja mikir-mikir liya wis. Terus aja kakean tola-tole. Nek tola-tole kanca niku jenenge tanda tidak konsentrasi. Ayo. Tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa dinamakan Jabal Nur. Ya, itu ketemunya antara timur dan barat. Nah, itu Nabi India itu apa nih Jeddah ya? Apa ya gak jelas. Sebelah mananya? Apakah utaranya? Apa selatannya? Itu juga jelas. Lah, yang jelas ketemune akhirnya nang Jabal Nur. Gunungnya itu cilik. Jabal Rohmah. Duduk Jabal Nur. Jabal Rohmah. Gunungnya cilik. Paling sak gede nih masjid ini. Kurang ini. Cilik. Munggahno gak menggos-menggos. Ya menggos-menggos titik lah. Ya sih kayak dukure masjid. Kira-kira dukure gunung. Nah, itu Jabal Rohmah. Di situ sekarang dibuatkan tugu. Jadi untuk memperingati tempat pertemuannya Nabi Adam dan Ibu Hawa di Jabal Rohmah. Jabal itu apa? Gunung. Rohmah itu apa? Kasih sayang. Jadi tempat bertemunya gunung, tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Padahal biyen Nabi Adam ambil Ibu Hawa terus delok gunung itu duduk ngene. Delok gunung ku ngene. Kenapa? Dukuran Nabi Adam ini. Nabi Adam ini tingginya 40 meter. 80 hasta atau 80 ziro. Dirok sak dirok itu segini setengah meter. Kalau 80 dirok setengah meter kali 80 berarti kan 40 meter. Ibu Hawa juga dukur. Ceritanya Nabi Adam tuh gawanteng wong. Ibu Hawa yo ngono awayu.
Wis lek wong sak donya iki wis gak ono sing madani mbok awak ayu. Nggawa wanteng ya nggawa wanteng Nabi Adam. Nah, untuk memperingati dibuatlah tugu yang namanya dalam di atas gunung Jabal Rahmah gitu. Gunung tugune ndek nek sakmene kurang dhuwur titik lah. Paling 5 meter kae. Utawa gak sampai tugu. Putih ngono. Madeg. Apa gak rono biyen iki. Polahe padat makai wong. Dadi apa wis timbang desek-desek nambah wong ya wong iki kudu bukan rukun haji ya, itu rekreasi itu. Jadi rekreasinya itu diberitahukan iki jenenge Hudaibiyah, iki Masjid Kuba, ini didudukno ngono. Jadi terus apa biyen ambil mikotnya di Bir Ali dekat dengan Mekah. Yes, mek didudukno iki jenenge Bir Ali, iki jenenge iki jenenge ngono. Jadi rekreasi ini ku ke peninggalan-peninggalan zaman Rasulullah. Dan peninggalan setelah zaman Rasulullah, zaman sahabat. Apa hal yang membuat sholat menjadi batal? Banyak. Ayo dihitung aja. Hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama, keluar angin atau keluar air. Apa lagi? Keluar angin tekon. Dari wong Madura kentok ngene. Nah, keluar angin dan atau keluar air. Atau gampangnya keluar kotoran. Satu. Ya. Terus bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim. Bukan muhrim itu apa? Muhrim itu pertama sing paling dhuwur mbah. Ben ambek Mbah Uti. Ambek atau mbah wedok ya. Mari ngono, lek ambek lanang padha lanang gak apa-apa. Ngene bersentuhan salaman gak batal. Mas yo duduk muhrim. Tapi kan padha lanange gak batal. Nah, ambek mbah lanang yo gak apa-apa. Jelas gak apa-apa. Ambek mbah wedok ae gak apa-apa. Kenapa? Karena mbah kandung. Beda ambek mbah sambung ya. Gak boleh. Mbah kandung itu kuduan. Kemudian bude bule. Iki sing dibahas iki beda jenis kelamin ambek pean ya. Bude bule kan wedok-wedok. Gak apa-apa, iku mahram. Masih mahram. Mahram itu apa? Ada hubungan darah. Jadi mulai mbah, ibumu, nah pendek salim kate salat, kate ngaji, kate sekolah, itu salim. Kalau kamu punya wudu tidak batal. Ambek sapa mang? Ambek mbah, ambek ibu. Lek anak wedok ya ambek bapake, iku gak batal salim ya. Mari ngono ambek bude, bule, Pak D, Pak Le. Terus ambek saudara kandung yang lain jenis. Dan ambek adik wedok atau mbak. Nah, iku tidak batal. Nah, terus bagaimana dengan misanan? Terus ponaan. Nah, lek duwe ponaan. Misale anake dulur. Miko ambek pian. Anggaplah pian itu ponaan duduk pian. Ponaan iku ngene. Lah, miko terhadap bapak pian atau ibu pian. Itu jenenge kono lak Pak Lek. Kono iya kan Pak D kok Pak Lek, Pak D. Ya, Pak D ambek Bude ya. Terus kono nyeluk miko kan sik ponaan. Kedudukan miko itu ponaane Pak D mau ambek Bude.
kan gitu. Nah, ponaan iku jenenge ponaan. Ponaan iku anake dulur. Miko adikmu sapa jenenge? Viro. Viro. Andaikan nanti Viro ambek Miko sama-sama punya anak nanti, itu Miko terhadap anak Viro itu jenenge ponaan. Atau Viro terhadap anak Miko itu jenenge ponaan. Lah, anak Miko terhadap Viro itu jenenge paklik. Gitu. Anak Viro terhadap Miko jenenge Pak D. Itu tidak batal wudhunya karena satu mahram. Tapi kalau misalnya Miko ambek Pian, katakanlah Pian itu wedok seandainya Pian itu wedok, batal Pian bersentuhan. Misanan sudah lepas, misanan dari hubungan darah. Itu lho. Makanya ana apa-apa delokane sing rada gak patek masuk akal utawa rada ana unsur lucu aja diguyu dhisik. Ini pelajaran. Nah, kalau bersentuhan dengan selain muhrim itu maka batal. Jadi pertama tadi apa? Keluar angin atau keluar kotoran gampangnya. Terus ngomong yang pipis awa biol lah itu batal wudu. Terus ngomong bersentuhan Tangan selain lem gak harus tangan masih sekut senggolan ini kayak ngene iki lengene ndak moro-moro apa iku mlaku gak kroso ya moro nyenggol lah nyenggol tangan iku sama-sama gawe lengen ndek dadi kesenggol kulite maksudnya dudu lek klambine gak apa-apa klambi ambek kulit gak apa-apa yang membatalkan itu kulit dengan kulit. Jadi bersenggolan ambek kancamu no sekolahan misalnya. Itu batal. Ambek misanan kaya mang ya. Umpama Miko ambek Pian iku wedok. Lah, batal. Padahal dulur. Tapi bukan muhrim karena sudah tidak ada hubungan darah lagi. Gitu. Terus apa maneh? Mutah. Itu bisa dikatakan batal wudune bisa tidak. Ndelok mutah. Mari ngono tidak sadar semaput. Mbok kene apa kaget misale ana bledek. Kan lungguh. Tuwer langsung penggeblak. Nah, itu jenenge semaput. Lah itu batal wudumu. Mari ngono gendeng kumat. Nah, be ono sing kumat. Kan kadang-kadang lek kaya Eko sing mlaku rene ya ngomong terus iku, bukan kumat-kumatan. Ono wong sing kumat-kumatan. Jadi kadang-kadang waras, kadang-kadang kumat gendengnya. Pas kumat batal wudune. Pas kumat dia tidak kena kewajiban agama. Poso batal. Salat gak kena wajib sampai dia sadar kembali. Kalau kumat-kumatan. Lah lek gendeng abadi kaya Eko ngene iku ya terus-terusan. Jelas sudah tidak kena kewajiban agama sama sekali. Yo gak diwajibno salat, gak diwajibno poso, gak diwajibno sembarang. Enggak ada kewajiban bagi orang yang tidak berakal. Agama ini hanya kepada orang yang berakal. Jadi yang membatalkan wudu banyak. Termasuk membatalkan wudu adalah juga membatalkan sholat. Nah, lek wudune batal, kan sholatnya juga batal. Apa itu jizyah? Jizyah itu
apa? Semacam pajak. Nah, semacam pajak tapi karena perjanjian. Pajak untuk keamanan. Misalnya dulu di zaman Rasulullah itu ada jizyah. Jizyah itu begini, dikenakan kepada orang kafir. Orang kafir yang mau tunduk dengan pemerintahan Islam. Di Madinah itu masih banyak. Bahkan lebih banyak jumlah orang Yahudi dan Nasrani sewaktu Rasulullah pindah ke Yasrib. Dulu nama Madinah itu gak Madinah tapi Yasrib. Golek metu. Nama kota tua Madinah apa? Nah, Yasrib. Tulisannya lek bahasa Arab nganggo sa, lek bahasa Indonesia nganggo TS. Yasrib. Yasrib. Srib bukan srib ya. Gak ngeses. Srib itu ngeses. Sin S. Tapi ini srib. Srib ya, srib. Pakai TS. TSIB. Yasrib. Itu nama tua kota Madinah dulu. Zaman Rasulullah namanya masih Yasrib. Nah, terus apa man lali bertanya? Jizyah. Lah di Madinah itu banyak orang yang sudah tunduk kepada peraturan Islam. Terus banyak lagi negara lain yang menyerah kepada pemerintahan Islam. Akhirnya mereka membayar jizyah. Ombon. Didelok tak. Nah, akhirnya mereka membayar jizyah. Jizyah itu pajak. Pajak atau upeti agar mereka dilindungi. Lah melindungi nyawa orang itu dan hartanya juga gak gampang. Maka mereka harus membayar jizyah. Nah sing melindungi siapa? Polisi kok cara saiki polisi lek biyen niku tentara Islam. Jadi seandainya ada orang Yahudi kecolongan TV nih, lek biyen yo kan TV. Apa barangi ya? Mbok peduse, mbok unta, mbok pedang, mbok emas, mbok apa kok ana maling nyolong. Dilindungi oleh pemerintah Islam. Jadi pakai pengadilan Islam seadil-adilnya. Tapi lek gak bayar jizyah, dibiarkan bahkan kemalingan bangga. Nah, gitu. Jadi jizyah itu adalah pajak atau upeti atas perlindungan orang-orang kafir atau kalau cara saiki non muslim terhadap hukum dan negara Islam. Jadi mereka mendapatkan hak yang sama dengan orang Islam setelah membayar jizyah. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa adrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.